Selamat pagi, kami dari kelompok 3, kelas 4 UPWA. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Materi yang kami akan bawa yaitu tentang pesawat terbang. Bagaimana pesawat bisa terbang? Ada 4 sumber kekuatan yang berpengaruh terhadap sebuah pesawat sehingga dapat bergerak di udara. Kekuatan tersebut adalah daya tarik ke bawah atau bumi atau graviti, daya mengangkat atau lift, daya ke belakang atau drag, dan daya mendorong atau thrust. Graviti adalah daya tarik ke bawah, biasa juga disebut daya tarik bumi. Maksudnya adalah kekuatan alamiah yang menarik pesawat ke tanah. Lift adalah daya mengangkat untuk melawan daya tarik bumi. Daya mengangkat yang diciptakan ini dapat terjadi karena gerakan sayap pesawat di udara. Drag merupakan daya alamiah yang menarik ke belakang sehingga menahan gerak maju pesawat. Thrust adalah daya dorong yang diciptakan untuk melawan kekuatan daya tarik sehingga pesawat dapat bergerak ke depan. Prinsip inilah yang mendasari terciptanya pesawat terbang, baik jenis pesawat propeller atau baling-baling maupun yang menggunakan mesin jet. Jenis-jenis mesin pesawat terbang. Ada 3 jenis mesin pesawat yang sudah diproduksi, yaitu gasoline engines, yaitu mesin dengan bahan bakar bensin, jet engines, yaitu mesin jet, rocket engines, yaitu mesin roket. Di antara ketiga jenis mesin tersebut, gasoline engine merupakan mesin yang paling berat, sedangkan rocket engines adalah mesin yang paling cepat. Ini merupakan gambar dari mesin gasoline engines. Dan ini jet engines dan rocket engines. Jenis pesawat terbang berdasarkan kegunaannya. Jenis pesawat terbang dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam: pertama, ada pesawat ringan. Pesawat jenis ini adalah pesawat kecil bermesin tunggal. Pesawat jenis ini dapat mendarat dan tinggal landas pada landasan yang pendek. Pesawat jenis ini biasanya menggunakan propeller atau baling-baling dan biasanya dipergunakan antara lain untuk keperluan pribadi, kegiatan olahraga, kegiatan sosial, dan pertanian. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, ada pesawat militer. Pesawat militer merupakan jenis pesawat yang sengaja dirancang secara khusus untuk keperluan angkatan bersenjata, baik sebagai alat angkut pasukan dan perbekalan, pengintai, pengebom, pesawat tempur, dan lain-lain. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, pesawat khusus. Pesawat ini dirancang khusus untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, pesawat terbang amfibi yang mampu mendarat dan tinggal landas di atas permukaan air. Yang kedua, pesawat yang dirancang sebagai penyemprot hama dalam suatu pertanian atau perkebunan. Yang ketiga, pesawat yang dirancang untuk alat pemadam kebakaran. Contohnya sudah tersedia di bawah seperti di gambar bawah ini. Yang keempat, pesawat angkutan komersial. Pesawat angkutan komersial dapat dibagi ke dalam 2 kategori sebagai berikut. Pertama, passenger aircraft adalah pesawat yang dirancang untuk dapat dipergunakan sebagai alat angkutan penumpang dan barang. Yang kedua, ada cargo aircraft adalah pesawat yang dirancang untuk dapat dipergunakan sebagai alat angkutan pengiriman barang ataupun kargo. Contohnya seperti di bawah. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pesawat terbang. 1. Fuselage atau badan pesawat. Fuselage atau badan pesawat adalah bagian utama sebuah pesawat di mana awak pesawat, penumpang, atau kargo ditempatkan. 2. Wing atau sayap pesawat. Wing atau sayap pesawat adalah bagian utama pesawat terbang yang terpasang pada fuselage dan berfungsi sebagai penghasil lift, di samping sebagai penyimpan bahan bakar. Saat pesawat sedang terbang dalam kondisi cruise, maka sayap harus mampu menghasilkan gaya angkat sebesar berat pesawat tersebut. Yang ketiga, tail assembly atau ekor pesawat. Tail assembly atau ekor pesawat adalah sebuah konfigurasi ekor pesawat di mana permukaan horizontal atau bidang ekor dan elevator yang dipasang ke bagian atas stabilizer vertikal. Pengaturan yang dihasilkan terlihat seperti huruf kapital T apabila dilihat dari depan atau belakang. Yang keempat, landing gear atau roda pesawat. Landing gear atau roda pesawat adalah penopang
penumpang utama pesawat terbang dan ulang-alik pada saat parkir, taksi atau bergerak di darat, lepas landas, atau pada waktu mendarat. Yang kelima, mesin. Mesin atau mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan sesuatu, atau alat membantu mempermudah pekerjaan manusia, atau disebut juga komponen dari sistem propulsi untuk pesawat terbang yang menghasilkan tenaga mekanik. Ini adalah contoh gambar pesawat Boeing 747. The Boeing 747 is the large airline. It is 231 feet or 75 meters long and weighs 720,000 pounds or 330,000 kilograms when fully loaded. It can carry. The 747 is used chiefly for long flights, such as from New York to San Francisco or London. Berikut adalah contoh gambar dari bagian-bagian pesawat terbang. 1. Propeller. 2. Engine. 3. Fuselage. 4. Landing gear. 5. Navigation light. 6. Flaps. 7. Horizontal stabilizer. 8. Elevator. 9. Rudder. 10. Flashing beacon. 11. Vertical stabilizer. 12. Elevator trim tab. 13. Radio antenna. 14. Aileron. 15. Fuel tank. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ketinggian jelajah pesawat terbang. Perbedaan ketinggian jelajah pesawat terbang disebabkan oleh 1. Jenis pesawat yang digunakan atau type of aircraft. 2. Keadaan cuaca atau weather condition. 3. Lalu lintas jalur penerbangan atau air traffic. 4. Wilayah udara yang diterbangi. 5. Jarak penerbangan. Pesawat jet berbadan lebar untuk penerbangan jarak jauh atau long range. Jets biasanya terbang pada ketinggian 30.000 sampai 45.000 kaki. Pesawat jet ukuran sedang atau medium range memiliki ketinggian jelajah lebih rendah, yaitu antara 30.000 sampai 35.000 kaki, tergantung dari jarak yang ditempuh pesawat supersonik atau Concorde terbang pada ketinggian jelajah antara 50.000 sampai 60.000 kaki. Saya akan menjelaskan tentang tata ruang pesawat terbang komersial. Tata ruang setiap jenis pesawat atau aircraft interior berbeda-beda, tergantung dari kegunaan pesawat udara tersebut. Yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai tata ruang pesawat terbang komersial. Tata ruang pesawat terbang komersial terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ruang kemudi atau cockpit. Yang kedua, kabin penumpang atau passenger. Yang ketiga, ruang tempat barang atau cargo compartment. Jadi pada slide selanjutnya terdapat sebuah gambar. Dalam gambar tersebut terdapat bagian-bagian yang terdapat di dalam sebuah pesawat terbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat duduk atau kursi. Pengaturan tempat duduk penumpang di dalam pesawat dikenal juga dengan istilah seat configuration, yang biasanya terdiri dari A. Kelas utama atau first class dengan kode F. B. Kelas ekonomi atau economy class dengan kode Y. C. Kelas bisnis atau business class dengan kode C. Yang kedua, penyusunan kursi penumpang biasanya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kursi dekat jendela atau window seat. Yang kedua, kursi di pinggir gang atau island seat. Yang ketiga, kursi di bagian tengah atau middle seat. Yang terakhir, kursi di dekat pintu darurat atau near emergency exit. Selanjutnya, ada kursi di baris pertama atau seat atau first row seat. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.